Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Balik lagi bersama saya Ucup, Ibnu Ucup, bersama Kacung Sumekar Channel. Kali ini kita coba bincang-bincang dengan Mas Andi. Mas Andi ini berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di salah satu sekolah swasta di Sumeneb guys. Nah, topik pada malam hari ini kita cuma akan membicarakan tentang sistem daring terhadap perkembangan anak pada masa sekarang. Jadi kita sudah 1 tahun ini banyak menggunakan sistem daring untuk anak sekolah, di mana anak sekolah menggunakan sistem daring ini untuk pembelajaran. Nah, efektifkah enggaknya sistem ini nanti kita coba sharingkan dengan Mas Andinya ini, yang salah satu guru di sekolah swasta di Sumeneb. Ya, bagaimana menurut Bang Andi nih untuk sistem daring sendiri? Kira-kira efektif nggak? nggak efektif. Benar kan ya? Ya, boleh. Santai aja. Alasannya nggak aktif gimana itu? Karena pembelajaran harus tatap muka. Harus tatap muka. Kalau efektif enggak, tapi efisien ya. Hemat waktu. Ya kan? Tapi arahnya kan memang ini apa? Kan suatu saat kita maunya daring. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Kan diarahkan seperti itu. Jadi bebas melakukan apa aja tapi kerjaan selesai. Atau bebas ngerjakan apa aja tapi pembelajaran tetap masuk. Kan yang dimauin itu. Nah, cuman karena kemarin kendalanya karena pandemi untuk nahan penyebaran dari COVID itu, maka kita kan ini apa? Dianjurkan dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Nah, terus apakah siap untuk SDM-nya sendiri, untuk anaknya sendiri, untuk menerima pembelajaran dari rumah? Dari segi efektifnya dia dapat keilmuannya, pasti juga ada efek sampingnya toh. Itu mungkin bisa dijelaskan sama Bang Andi. Kopinya aneh. Ya. Gimana? Efek sampingnya. Iya, apa kan pasti ada perbandingan tuh dari yang pembelajaran yang biasanya pakai tatap muka dengan yang pembelajaran yang sudah menggunakan daring. Nah, kan pasti pembandingnya itu apa gitu. Dari sisi sikap anak, dari sisi efektivitas pembelajaran itu sendiri. Iya. Sebenarnya daring itu kan kita setengah terpaksa, karena memang pandemi ini saya yakin semua nggak ada yang mau daring ya, karena daring itu memang bukan sistem kita. Sistem pendidikan kita memang tatap muka dari dulu awalnya. Iya, dari dulu. Daring itu kan diberlakukan untuk homeschooling. Nah, untuk siswa yang homeschooling memang dari awal pembelajarannya daring. Kalaupun tatap muka lewat aplikasi gitu. Dan sekarang kita merasakan yang namanya homeschooling. Anak-anak juga merasakan namanya homeschooling. Dan seperti inilah gitu. Cuman bedanya tetap klasikal. Klasikal artinya dalam situasi kelas tapi daring. Gitu kan. Jadi rame ya gitu ya. Rame. Daring ini kan bulan berapa ya? Dibuat daring bulan Maret kalau nggak salah. Covid pertama kali apa? Maret ya? Ya, Maret 2020 ya. 21 ya. 20 ya. Ya 20. 21 ya. Saya ingatnya pas anak-anak mau ujian nasional akhirnya nggak jadi, dan akhirnya UN-nya dihapus. Dan
Ya setelah itu diliburkan, habis itu pemerintah langsung membuat kebijakan buat daring. Dan ternyata pertama kali daring itu, waduh, banyak yang kaget, nggak siap. Guru iya, sekolah iya, apalagi peserta didik sama orang tuanya juga seperti itu. Iya. Jadi banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu yang sangat cepat gitu. Biasanya kita membuat membuat materi belajar itu untuk pembelajaran klasikal di kelas. Biasanya kita buat soal untuk dikerjakan di kelas gitu. Iya. Kita membuat kegiatan yang dilakukan di sekolah dan sekarang harus dilaksanakan secara daring. Jelas itu sangat sangat berbeda gitu. Jadi untuk segi, kita ambil aja poin-poinnya aja. Dari segi kehadiran dulu lah. Untuk dari segi kehadiran yang untuk tatap muka sama daring itu gimana perbandingannya? Perbandingannya lebih banyak tatap muka. Jadi kehadiran anak lebih banyak tatap muka ketimbang daring. Ketimbang daring lebih banyak tatap muka. Jadi secara komit mereka belajar itu nggak ada memang. Kalau sudah di daring, karena sistem daring itu pun pasti butuh ini toh, partisipasi dari wali muridnya. Wali murid. Sedangkan wali murid juga punya aktivitas entah kerja dan lain-lain. Ya betul. Jadi memang lebih susah ya. Yang pertama kaget dan harus belajar lebih cepat. Gimana memaksimalkan sistem daring untuk penyampaian belajar. Nah, untuk ke guru sendiri gimana proses penyampaian pembelajarannya dengan sistem daring? Awal pertama kali dapat briefing dari Makassar kurikulum, saya rasa semua sekolah sama gitu. Kalau nggak kepala sekolah ya Makassar kurikulumnya yang menyampaikan metodenya. Awalnya pakai Zoom, tapi ternyata berjalan seminggu banyak keluhan, banyak protes dari peserta didik ataupun orang tua, wali, murid. Protesnya itu protesnya apa ya? Karena ya Zoom itu makan banyak paket internet katanya gitu. Ya, bukannya disediakan sama pemerintah pada saat itu? Enggak, awal-awal belum ada, tapi masih rencana iya. Tapi kebagiannya itu pas bulan berapa ya? Saya lupa. Jadi awal-awal mereka ya berusaha sendiri, pakai paketan sendiri gitu. Setelah itu dievaluasi, akhirnya kita beralih pakai Classroom. Lebih hemat kuota, terus tetap absen anak-anak tetap bisa dijaga gitu. Oke, itu dari Zoom juga secara untuk mengajar itu ternyata memang kurang bagus sih, karena banyak peserta didik yang mematikan kamera, mematikan audio, dan jadi biar nggak diketahui mereka ikut apa nggak. Bisa jadi mereka memang online ikut di Zoom-nya, ikut maksudnya partisipasi absen dalam bentuk dia kehadiran di Zoom-nya, tapi belum tentu anak itu ikut. Bisa saja ditinggal tidur atau ditinggal bermain gitu ya. Jadi pengawasan dari guru belum tentu ada di situ. Jadi pengalaman saya kok kayak ngomong sendiri, nggak seperti di kelas. Di kelas kan bisa dipantau anak-anak yang kurang memperhatikan, anak-anak yang ngobrol itu paham lah gitu. Tapi kan di situ kan juga bisa gini nih Bang Andi dari situ kan ada misalnya setelah pemberian materi itu kan ada evaluasi dalam bentuk pemberian tugas. Nah,
Situ kan kalau kan ketahuan anak yang memang dengerin enggak, kan bisa ketahuan dari situ. Iya, tugas kan bisa nyontek, Gitu. iya kan? Tugas bisa nyontek. Tapi kalau masalah kita ngajar Zoom, terus kamera guru itu on, sementara kamera siswa ada yang on, ada yang off gitu. Ya seperti apa ya? Kita ngomong sendiri lah gitu. Ngomong sendiri, ngerti yang jawab satu, ngerti yang jawab dua orang gitu. Akhirnya nggak terlalu lama sih, nggak terlalu lama, semingguan kayaknya. Semingguan habis itu banyak yang beralih ke classroom. Ada yang share materi lewat WhatsApp. Gitu. Jadi ada opsi lah. Jadi biar anak-anak juga nggak bosan classroom gitu. Oke. Classroom awal-awal juga anak-anak juga susah gimana cara loginnya gitu, gimana cara absen gitu, gimana cara store tugas, karena sebelumnya kan nggak dipelajari di kelas secara tatap muka, nggak pernah ada pelajaran tentang Zoom. Iya, untuk mau pelatihan pun nggak mungkin tatap muka kan. Nggak mungkin kan. Jadi bagaimana gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar sendiri, autodidak mereka harus belajar. Zoom, classroom, kalau WhatsApp saya yakin semuanya bisa, entah itu bapak guru, ibu peserta didik pasti bisa, tergantung mereka mau baca WhatsApp atau enggak. Karena ternyata kebanyakan peserta didik itu banyak yang meliburkan diri gitu, meliburkan diri dalam arti daring ini mereka anggap sebagai sekolah libur gitu, padahal enggak. Makanya harus ada pantauan dari orang tua. Kita masuk tetap jam 7 pagi. Berarti pihak sekolah juga mantau lewat dari orang tua, mantau dari orang tua juga pemberitahuannya, maksudnya untuk misalnya pakemnya tetap yang dipakai gitu, materi-materinya dalam 1 tahun itu tetap dipakai. Nah, untuk jam belajarnya juga dipakai itu, misal 8 jam enggak dikondisikan, berarti dipangkas. Jadi misalkan full day, sekolah yang menerapkan full day itu kan dari jam setengah 7 sampai jam 3 ya. Sore, itu dipangkas dari jam 7 sampai dari jam 7 sampai jam 11. Jadi yang pelajaran yang biasanya 2 jam itu dipangkas jadi 1 jam. Gitu. Karena terlalu lama juga Gak efektif bagus ya. Karena dibatasi juga untuk mata pelajaran. Setiap mata pelajarannya kan tiap hari itu kisaran antara 3 sampai 4 mata pelajaran. Jadi per hari mereka misalkan satu pelajaran itu dapat tugas itu ya maksimal 3 atau 4 gitu. Oke. Dengan diberi waktu keleluasaan mereka mengerjakan kapan saja, di mana saja, kan? Jadi ada sistem nilai juga di situ sekarang. Di sistem daring itu, sistem penilaiannya pun sama, ada tugas, terus tetap. Kehadiran juga ada. Kehadiran ada, karena ada absen, baik yang memakai aplikasi WhatsApp ataupun Classroom, ataupun ada guru yang masih tetap nyaman di Zoom dan ya tetap ada yang pakai Zoom Gitu. biarpun ada protes dari wali murid, tapi ternyata bantuan paket itu sudah ada setelah, kalau nggak salah sih kisaran minggu atau bulan, jadi seperti itu. Nah, itu dari sisi kehadiran, terus efek tadi sudah kan kita bahas. Terus dari sisi untuk jam belajar dan materi tetap dipakai materinya, cuman jam belajarnya dipangkas. Dipangkas. Jadi Karena memang aturannya seperti itu. Oke, terus dari sisi penilaian juga tetap ada penilaian gitu. Tetap. Untuk
kenaikan dari si anak, Iya. anak didik, peserta didik ya. Ya. Nah, untuk selain itu kan yang jadi permasalahan kalau di apa pembelajaran itu kan tentang attitude atau sikap dari si anak. Nah, Iya. itu yang susah kalau kan selain kita ngajar materi atau memberikan ilmu atau memberikan informasi kepada anak, kita juga mengajar attitude untuk kalau sebagai seorang guru. Nah, jadi dengan sistem daring attitude itu bekerja nggak? Nah, ini yang agak susah. Kalau materi mungkin masih bisa diserap, mereka Oke. bisa membaca. Tapi kalau untuk sikap ini agak susah, karena memang harus ada interaksi langsung gitu. Walaupun sebenarnya biarpun daring ya, tetap ada komunikasi dengan siswa, baik itu lewat grup ataupun lewat japri WhatsApp. Jadi interaksinya seperti itu. Misalkan ada anak yang minggu pertama, minggu kedua sampai saat itu belum mengerjakan tugas. Jadi balik kelas aktif bertanya. Setelah itu masih tidak ada perubahan, baru saya menghubungi anak tersebut. Tapi tetap itu tidak akan seefektif tatap muka, karena kalau tatap muka treatmentnya beda. Karena kalau hanya mengandalkan WhatsApp, entah itu telepon ataupun chat, itu tetap tidak akan efektif. Itu yang agak susah. Jadi banyak perubahan di di akhlaknya anak-anak itu sangat berubah drastis. Contohnya Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti bagaimana mereka merespon guru di dalam grup grup kelas gitu. Bagaimana cara mereka mengumpulkan tugas secara japri, ataupun bagaimana cara mereka meminta izin untuk tidak ikut daring gitu. Jadi memang tidak akan seefektif tatap muka. Dan kita sebagai guru memang kesulitannya di situ.